apa yang disampaikan oleh Mr. Presiden pada acara salah satu partai ya. Itu ada istilah yang kemudian apa namanya viral gitu ya, yaitu satu istilah serakah nomics ya. Ya, itu lebih mencerminkan kegalauan Mr. Presiden dalam melihat fenomena uh, ekonomi, dan ini saya kira ya sebetulnya inline dengan apa yang ini juga berulang-ulang saya sebutkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia tuliskan, dan apa yang dia ucapkan dalam beberapa kesempatan itu uh, seolah-olah kemarin itu berujung pada satu kesimpulan bahwa telah terjadi serakah nomics ya. Ya meskipun kalau dari sisi uh, uh, keilmuan ekonomi ini kurang tepat penggunaan istilah serakah nomics sih. Kalau yang dimaksudkan Mr. Presiden adalah perilaku serakah dari para pelaku ekonomi ya. Ya kalau kita lihat dari sisi ilmu ada nomics, di depannya ada serakah. Itu nomics sendiri pengertiannya kan tentu ilmu ekonomi begitu ya. Nah, eh, sebetulnya serakah itu kalau kalau kita sedikit membuka teori gitu ya. Ini ya saya terima kasih kepada para dosen saya yang saya anggap sebagai dosen saya, Pak Lukman Hakim, kemudian Profesor Awalil Rizki, kemudian yang kemarin saya temui di Jogja itu semua saya jadikan dosen saya, secara sepihak saya klaim sebagai dosen saya. Uh, Nomics artinya ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi sendiri yang diajarkan di kampus-kampus menurut beberapa uh, uh, apa namanya pengajar di Fakultas Ekonomi itu ya uh, kan kalau kronologinya dulu ada sebelum kapitalisme itu menjadi mapan, menjadi satu sistem yang dominan di dunia, itu sebelumnya ada eh, merkantilis, di mana terjadi aliansi antara penguasa dengan kaum pedagang, kaum kapitalis, kaum yang eh, bisnismen begitulah, yang itu berdampak pada eksploitasi terhadap kaum buruh gitu ya. Kemudian muncullah sosialisme, di mana itu sebagai koreksi atas kondisi kaum buruh terutama yang dieksploitir tenaganya demi akumulasi kapital. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, eh, kalau secara tradisional sikap serakah sendiri itu memang bawaan manusia. Nah, ini kalau kalau manusia itu dilihat dari sisi apa namanya eh, ekonomi kapitalis, liberal, kapitalis gitu aja lah. Nanti kalau pakai liberal itu nanti lebih lebih kompleks apa namanya pemahamannya. Artinya kapitalis itu ya ideologinya adalah akumulasi kapital ya. Nah, sikap serakah yang itu merupakan nature dari human being, itu sikap apa namanya sifat yang natural alamiah dari manusia. Maka yang namanya serakah itu ya biarkan begitu kalau menurut ekonomi klasik gitu ya. Laissez faire, biarkan saja, itu toh apa namanya uh, sifat dasar manusia. Nah, sikap serakah itu ditunjukkan oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya gitu ya, sikap serakah. Yang sekali lagi itu natural ya, menurut apa namanya uh, ilmu ekonomi klasik ini ya, yang menganggap
menganggap manusia sebagai makhluk individual yang bertindak rasional, yang serakah, itu laissez-faire, biarkan saja. Toh mereka akan dibatasi oleh sikap serakah yang lain. Ya ilustrasinya sederhana, misalnya saya penjual rokok gitu ya. Saya pengennya dalam satu bungkus rokok itu saya ingin memperoleh keuntungan 5.000 per bungkus misalnya ya. Ini sikap serakah saya. Cuma persoalannya adalah ada pihak lain yang ingin menikmati keuntungan juga dengan cara berjual rokok gitu ya. Kalau saya bertahan pada sikap serakah saya untuk mengambil keuntungan 5.000, maka konsumen akan lari ke kompetitor saya yang barangkali hanya mengambil 4.000 per bungkus gitu ya. Nah, kompetitor saya juga akan khawatir kalau misalnya mengambil 4.000 itu nanti konsumennya lari. Seandainya kompetitornya termasuk saya itu mereka perkirakan akan hanya mengambil 2.000 perak per bungkus. Nah, mekanisme itu kemudian yang menggiring penetapan harga itu pada posisinya yang paling optimal, yang itu disebut sebagai invisible hand, tangan yang tidak tampak yang akan mengatur harga pasar itu mencapai titik yang paling efisien, paling optimal. Ada keuntungan tetapi normal gitu ya. Nah, ini mekanisme keserakahan yang saling berinteraksi dalam satu sistem ekonomi, satu sistem sosial, maka itu justru mereka akan berada pada posisi yang optimal tadi. Nah, kalau optimal itu artinya efisien, itu yang diuntungkan tidak hanya kaum pedagang atau bisnismen, tetapi konsumen pun juga akan memperoleh harga yang paling efisien atau paling wajar gitu ya. Nah, ini barangkali yang dimaksudkan oleh Mr. Presiden sikap serakah itu adalah satu tindakan yang melampaui batas-batas hukum misalnya, melampaui batas-batas apalagi konstitusi yang dampaknya itu secara statistik itu nanti akan tampak pada indeks Gini, kesenjangan, kemudian kalau menggunakan Jeffrey Winters itu material power index itu yang menunjukkan ketimpangan yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat. Nah, ini kompleksitas yang kemudian meresahkan Mr. Presiden ini ya. Saya di satu sisi saya sangat salut dengan keresahan Mr. Presiden ini ya, sepanjang itu tidak hanya keinginan Presiden untuk memperoleh aplaus dari para audiens ya. Nah, keresahan itu saya kira banyak yang sepakat ya. Setuju ya, artinya dengan keresahan Mr. Presiden, karena pernah ini saya tampilkan beberapa waktu yang lalu di podcast saya cuplikan dari kuliah perdana Universitas Terbuka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sumitrojoyo Hadikusumo, yang itu adalah bapaknya Mr. Presiden. Itu ya, dari situ sebetulnya kita tidak terlalu khawatir dengan DNA-nya Mr. Prabowo terkait dengan bagaimana mengelola ekonomi negeri ini gitu ya. Cuma persoalannya kita berada pada situasi yang serba terlanjur. Nah, ini kan persoalannya di situ. Terlanjur hanya segelintir orang yang menguasai ekonomi sehingga mampu mempengaruhi banyak hal, termasuk barangkali aparat penegak hukum, bisa masuk ke parlemen. Ini semua akan menjadi satu tatanan yang rusak ya, terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini dari poin ini saya sangat
appreciate dengan apa yang menjadi kegundahan Mr. Presiden, as long as itu tidak hanya omong-omong. Nah, ini saya kira masyarakat perlu mencermati ini ya, apa yang disampaikan oleh Mr. Presiden. Nah, mestinya pasca pengucapan itu, ya saya tidak tahu persis, tapi saya berharap bahwa terutama rekan-rekan di Partai Gerindra yang itu aksesnya sangat dekat dengan Mr. Prabowo itu segera membentuk tim, ya, tim yang terdiri dari para pemikir yang kemudian menerjemahkan keresahan Mr. Presiden itu dalam bentuk ya minimal draft desain ekonomi Indonesia ke depan. Nah, kalau ini kemudian nyambung dengan apa yang diperjuangkan oleh para purnawirawan TNI yang tidak tahu kabarnya sampai sekarang, DPR apakah juga masih keluh ya dengan apa yang diperjuangkan oleh para purnawirawannya. Poin kelima, dengan jelas para purnawirawan TNI itu meminta pemerintah dalam hal ini Presiden itu untuk back to pasal 33. Nah, ini nyambung sekali dengan apa yang menjadi keresahan Mr. Presiden gitu ya. Sehingga dari titik ini, ketika itu kemudian keresahan menemukan momentum dengan apa yang diperjuangkan oleh para perwira TNI, dan kemudian itu kalau ada sambutan dari parlemen, entah bagaimana mekanismenya, masyarakat umum tidak mau tahu. Yang penting apa yang diucapkan oleh Mr. Presiden itu at least akan menjadi satu legacy yang sangat penting untuk perjalanan bangsa Indonesia berikutnya. Jadi ini momentum yang sangat tepat. Apabila Mr. Prabowo memanfaatkan momentum ini, Mr. Prabowo tentu akan masuk menjadi jajaran presiden yang mohon maaf saya dengan bahasa bercanda yang tidak kaleng-kaleng ya, artinya Mr. Prabowo meninggalkan legacy yang meskipun sekali lagi itu masih dalam bentuk grand design, dan barangkali sampai akhir periode ini Mr. Prabowo belum bisa mengimplementasikan sepenuhnya. It's okay, tidak masalah. Tetapi ada satu upaya yang sangat serius dari Mr. Presiden untuk mendesain ekonomi, dan itu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Silakan ditengok pasal 33 ayat 1 sampai ayat ketiga ya. Di situ jelas pemerintah harus mengembalikan daulat rakyat yang menjadi tujuan utama dari penguasaan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kalau itu Mr. Prabowo berhasil meletakkan dasar-dasar itu secara cermat, secara secara sungguh-sungguh, maka bukan tidak mungkin pada periode mendatang rakyat menghendaki Mr. Prabowo untuk tampil kembali sebagai presiden begitu ya. Tetapi kalau misalnya itu hanya sebatas ingin mendapatkan aplaus, ingin mendapatkan ini, enggak banget lah ya. Tapi saya berharap Mr. Prabowo sebagai mantan Danjen Kopassus, mantan TNI itu, saya berharap jiwa patriotisme Mr. Prabowo terpanggil dan berdiri tegak sebagai Presiden Republik Indonesia. Salam konstitusi.